لبيك اللهم لبيك لبيك Raih pahala dakwah jariah dengan like, subscribe, klik notifikasi, lalu share ke media sosial Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Sebagaimana kita telah jelaskan terkait dengan zakat fitrah ini merupakan amalan yang juga ditentukan tata cara bagaimana kita melakukan zakat fitrah. Di samping kemudian yang harus kita perhatikan adalah terkait dengan zakat fitrah ini adalah peruntukannya. Keyakinan sebagian besar kita kaum muslimin sampai detik ini bahwa zakat fitrah itu dikeluarkan atau yang berhak menerimanya adalah mereka yang berhak menerima zakat mal. Di antaranya orang miskin, orang fakir, kemudian amil zakat itu, dan orang yang baru masuk Islam, ya kan? Dan orang yang punya hutang, dan seterusnya, atau ibnu sabil. Apakah kemudian demikian? Dan ini pendapat mayoritas. Walaupun ada pendapat sebagian ulama yang mengatakan bahwa zakat fitrah ini hanya diperuntukkan bagi orang miskin saja. Bagi orang miskin. Jadi bukan untuk seluruh atau satu dari sekian 8 orang yang berhak menerima zakat mal itu. Ya kan? Tetapi hanya untuk orang miskin. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari sahabat mulia Abdullah bin Abbas. Beliau pernah berkata, farada Rasulullah sallam zakat al-fitri tuhratan lis-saimi minal lagwi war rafas wa tu'matan lil masakin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah itu dalam rangka membersihkan dosa rafas dan law dari orang yang berpuasa, dan sebagai bantuan pangan bagi orang miskin. Di dalam hadis ini Rasulullah secara spesifik menyebutkan bahwa peruntukan tujuan disyariatkan zakat fitrah itu adalah dalam rangka memberi makan santunan bagi orang miskin, dan tidak menyebutkan asnaf yang lain, golongan-golongan yang lain yang berhak menerima apa? Zakat mal itu. Ya kan? Kemudian alasan yang kedua, sebetulnya kalau kita lihat dalam perbincangan para ulama dalam kitab fikih terkait dengan zakat fitrah ini, tujuannya adalah supaya orang miskin itu tidak mencari nafkah atau disebutkan dengan mencari rezeki di hari dilangsungkannya sholat id. Artinya bantuan zakat fitrah ini, ya kan? Zakat fitrah ini adalah sebagai bantuan yang merupakan kewajiban bagi orang yang berpuasa, bantuan bagi mereka yang miskin, supaya tidak sibuk di hari pelaksanaan sholat id itu dengan mencari rizki. Dengan demikian semakin kuat keyakinan kita, ya, berdasarkan hadis riwayat Abu Dawud tadi dari Abdullah bin Abbas, dan juga pernyataan para ulama tentang tujuan, ya kan,
tentang tujuan dari pensyariat zakat fitrah itu menunjukkan bahwa pendapat yang kuat adalah bahwa zakat fitrah ini hanya diperuntukkan orang miskin saja. Dan ini yang menjadi pilihan pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Artinya bahwa asnaf yang lain seperti misalkan orang yang baru masuk Islam dan seterusnya, ya, itu tidak punya hak dalam hal ini. Yang punya hak adalah mereka yang miskin, kecuali orang yang katakanlah yang baru masuk Islam itu miskin. Maka kemudian kita beri santunan kepada mereka berupa zakat fitrah yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ini barangkali yang bisa kita jelaskan pada kesempatan ini. Dan kemudian selanjutnya adalah terkait dengan kapan zakat fitrah ini dikeluarkan. Bolehkah kemudian sejak awal Ramadan atau kemudian hanya di penghujung Ramadan? Ini yang akan kita jelaskan insyaallah pada pertemuan berikutnya. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لبيك اللهم لبيك لبيك Budaya Safari, hidupkan sunnah, jalin ukhuwah, raih barokah.